Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami AM Channel kembali mengabarkan keterangan apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Kali ini disampaikan oleh Sayyid Saif. Kita tidak mencabut dari apa yang disampaikan oleh Sayyid Saif. Ini memang betul-betul terjadi hari ini. Seperti apa yang dilakukan oleh para klan Ba'alwi dengan merubah kesejarahan Nahdlatul Ulama. Ini memang sebuah cara ingin menguasai Nusantara. Cukup tegas apa yang dilakukan oleh salah satu profil dari Sayyid Saif ini. Ini begitu lantang beliau menyampaikan begitu bahayanya para Ba'alawi di Nusantara dengan berbagai doktrinnya, dengan merubah pahlawan-pahlawan Nusantara, dengan membuat makam-makam palsu. Ini memang fakta. Dengan berbagai propaganda klan Ba'alwi, ketika kami AM Channel mengatakan bahwa 1 abad lebih para Ba'alawi di Nusantara mempropaganda, ini cukup jelas dan tegas. Saya kira tidak bedanya seperti yang lain. Jadi penyampaian dari Sayyid Saif ini kita perlu dengarkan, dan ini menjadi edukasi bagi masyarakat begitu bahayanya hegemoni mereka, doktrinasi klan Ba'alwi, seperti apa yang dilakukan oleh LBY dengan merubah kesejarahan dari Nahdlatul Ulama. Ini jelas LBY dengan sengaja ingin menguasai Indonesia melalui NU. Ini yang perlu dicermati oleh para punggawa-punggawa struktur di pusat Nahdlatul Ulama. Kita perlu waspada. Mereka Ba'alawi dengan membuat makam-makam palsu di mana-mana dengan khurafatnya dan berbagai doktrin. Tidak kalah penting seperti apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi, itu perlu kita ketahui. Mereka selalu mempersekusi ulama-ulama Nusantara, selalu memaksa ulama-ulama Nusantara untuk mengakui mereka sebagai cucu, tapi ternyata palsu. Inilah yang menjadikan kita pribumi geram, seperti apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi seperti Lutfi bin Yahya. Mereka telah merubah kesejarahan dari pahlawan-pahlawan Nusantara seperti keturunan Diponegoro, Mbah Kiai Abdul Malik, yang telah dirubah nasabnya. Dan perlu diketahui bahwa LBY telah sengaja merubah kesejarahan dari Mbah Abdul Malik Kedung Parung, Banyumas, Jawa Tengah. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Dan suara keras dari Sayyid Saif ini memang begitu tegas. Beginilah pribumi. Kita harus betul-betul bangun. Kita harus solid. Terus melawan hegemoni, melawan yang hari ini ingin menguasai Nusantara dengan berbagai dalih. Adanya makam-makam palsu, fakta bahwa klan Ba'alwi tidak bisa terkutik lagi, tidak bisa berkutik. Disitulah kenapa PWI Laskar Sabilillah hari ini begitu besar dan begitu diterima oleh masyarakat, karena jelas bahwa visi misi dari PWI Laskar Sabilillah tegas meluruskan kesejarahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya ini sudah menjadi isu nasional, dan pemerintah harus turun langsung keterkaitan banyak hal.
adanya makam-makam palsu, adanya kesejarahan yang dirubah dan dibelokkan oleh LBY ini begitu jelas, dan kita berharap pemerintah tegas. Kita hari ini mendengarkan penyampaian dari Syed Saif. Mohon maaf sebelumnya. Kita bersama-sama bangun. Jangan mau dibodohi oleh para suku pendatang seperti Bahar dengan sengaja mempereksekusi Banser Rida. Itu cukup jelas dan memang sudah begitu lama apa yang dilakukan Bahar. Jadi seperti itu. Mau bagaimanapun Bahar harus segera ditangkap karena telah melakukan kejahatan, juga residivis, sudah berkali-kali melakukan kejahatan. Ini yang perlu dicatat. Dan kita dengarkan penyampaian dari Syed Saif. Semoga kita rasa peduli kita terhadap negara ini, kepedulian kita terhadap kesatuan Republik Indonesia ini bisa tumbuh, dan kita tidak boleh diam. Kita harus bersuara keras akan bahaya nasab palsu. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi tapi ternyata palsu. Ini memberikan suara tersendiri bahwa pentingnya hari ini kita menjaga nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengarkan penyampaian dari Syed Saif bersama-sama. Sejarah Indonesia mereka rampok, bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa, mereka telah merubah biografi para pejuang kita, bahkan tega mereka telah merubah makbaroh dari para pejuang bangsa. Ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa, para pahlawan Indonesia yang kita cintai, dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra-putri Indonesia. Oleh karenanya, jangan diam, ambil sikap, ambil bagian, di mana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra-putri bangsa. Jangan biarkan anak keturunan kita mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita, bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia. Itu tidak benar. Ini harus kita lawan upaya-upaya gaya baru. Untuk apa mereka lakukan itu? Mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia, dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing, bangsa asing, untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat-pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. Kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Kita adalah putra-putri pejuang. Itulah tadi penyampaian dari Syed Saif yang begitu tegas dan tidak ragu-ragu lagi bahwa bahaya laten apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi itu cukup jelas. Publik figur yang satu ini begitu viral, tidak bedanya seperti apa yang disampaikan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama, bahwa yang demikian ini telah jelas bahwa Ba'alawi ingin menguasai Nusantara. Kejahatannya yang luar biasa dan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Terima kasih kepada pendengar semuanya. Semoga bisa menjadi perhatian bagi kita semua apa yang disampaikan oleh Syed Saif, begitu tegas dan jelas. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi